Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda Sholiah, teman-teman Billah, semua sahabat. Selamat sore menjelang malam nih. Kira-kira ada jam berapa ya? 5:30 kali ya. Tapi memang agak mendung nih cuacanya, sahabat. Jadi di perjalanan ini saya mau cerita tentang kemahalembutan Allah ya. Mungkin sahabat Billah, bunda-bunda yang sudah beberes di rumah ataupun yang masih di luar sana yang sedang beraktivitas, yang juga mungkin mau pulang ke rumah ya. Semoga selalu juga dalam pertolongan Allah. Juga buat anak keturunan kita mungkin yang sudah pulang juga dalam jemput ilmu ya, juga selalu dalam pertolongan Allah, penjagaan Allah. Juga mungkin yang masih ini di jalan juga selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah dan perbuatan dalam rahmat Allah, diridhai Allah di dunia dan di akhirat ya. Insyaallah rahmatnya Allah di dunia dan di akhirat. Dan kita niatkan lagi ya bunda-bunda Sholiah, sahabat, teman-teman semuanya, apapun yang kita lakukan malam ini dan sesudahnya karena Allah lillahi ta'ala, bila ada hal yang kita persembahkan buat kedua orang tua kita, semoga ya diberkahi apapun yang kita lakukan malam ini, diberikan kebaikan malam ini dan kebaikan sudahnya, diselamatkan dari keburukan malam ini dan keburukan sesudahnya, dicukupkan kita dengan rezeki yang halal lagi baik, dilimpahi dengan karunia-Nya sehingga tidak membutuhkan yang lain selainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya sahabat, bunda-bunda mau cerita tentang kemahalembutan Allah ya. Terjadi pelambatan 20 menit di jalan tol Pelabuhan dalam jarak 4 km. Anda Ya, masih ini berada lagi di rute pasang tercepat. banget ya. Habis pulang ngantar umroh ya sahabat, bunda-bunda. Jadi ada suara yang lain yang gak apa-apa ya. Ya anggap itu iklan aja deh. Nah, tentang kemahalembutan Allah ya. Waktu kemarin saya alhamdulillah ke rumah sakit menunggu adik saya dioperasi. Nah waktu itu alhamdulillahnya di ruang tunggu itu kan ada TV ya. Nah saya waktu itu menunggunya sama kakak saya. Kakak saya terus kita nonton TV tuh ya bunda-bunda, ini tentang Allah ya, bukan tentang siapapun gitu ya. Nah nonton TV tapi TV-nya tuh nggak ada suaranya, tapi tempatnya kan tinggi kok di rumah sakit tuh ya. Karena kita lumayan imut-imut gitu ya, jadi cuma ngeliat aja sih dari jauh gitu, nggak berdaya gitu, cuma kayak nggak ada suaranya tapi senang gitu lihat acara orang lagi acara masak-masak gitulah. Nah terus kita dalam hati nih sambil ngeliat tapi nggak ada suaranya gitu, tapi karena kita kan nunggu jenuh juga ya, nunggu dioperasi itu belum kelar, jadi kita sambil ini nonton TV aja gitu. Tapi walaupun nggak ada suara tetap kita nikmatin gitu, nggak ya apa sih namanya, ibarat ya nggak komplain lah gitu. Habis nggak berdaya juga kan, maksudnya mau besarin volumenya juga di atas itu nggak sampai, jadi udah nggak maha lembut Allah dengan kasih sayangnya ya, tiba-tiba ada bapak-bapak tuh kayak ngerti gitu, kasihan sama kita gitu, bukan bapak-bapak itunya tapi Allahnya kasihan sama kita gitu. Karena kita juga niatkan maksudnya ke rumah sakit itu memang untuk support adik ya, maksudnya ya mas, lembutnya Allah tuh sampai seperti itu ya, sedih sih kadang. Lalu bapak-bapak itu tiba-tiba ngambil remote karena dia tinggi ya, lalu dia ibaratnya volumenya dibesarin gitu, TV-nya biar kedengeran gitu. Kita tuh kayak, tapi masih belum nyadar gitu loh, masih ya biasa aja ya gitu. Tapi pas pulang saya hayati, masya Allah, Allahu Akbar gitu ya, sedih saya sekali gitu. Allah itu seperti itu ya gitu. Terus juga saya juga waktu itu ya, kayak karena adik saya sakit, terus kakak saya juga ada yang meninggal ya, kakak ipar gitu, di hari yang bersamaan gitu ya. Itu kayak pukulan hebat gitu buat saya. Jadi kayak saya tuh pulang dari rumah sakit tuh kayak males gitu, lemes gitu ya. Lalu saya bilang memang saya harusnya tugasnya masak sebenarnya, karena kan suami saya juga kerja gitu ya, anak saya juga baru pulang sekolah gitu, tapi saya kayak aduh males, lemes gitu ya. Jadi saya bilang, ya Allah saya berserah kepadamu, saya belum masak nih ya Allah, saya bilang gitu ya. Terus habis sholat maghrib terus saya tertidur gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah, saya pikir suami saya pulang marah ya, ternyata kasih sayang Allah datang lagi gitu ya, rahmat Allah atas sama kita ya. Tapi saya bukan lihat suaminya gitu, maksudnya ya Allah kasih sayang Allah itu hadir. Lalu terus suami saya alhamdulillah dia beli sate, terus beli soto juga. Pas saya bangun alhamdulillah makanan sudah tersedia gitu.
sedih sih enggak sih, kita sama Allah ya gitu, maksudnya sudah pasti yang melakukannya. Saya mendoakannya selalu bahagia buat suami saya, juga mungkin suami-suami yang di luar sana yang sangat baik kepada istri-istrinya. Ya apapun ya, dibahagiakan hidupnya, disehatin badannya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, dikabulkan cita-citanya, pokoknya diridhoi Allah di dunia dan di akhirat dalam kepemimpinannya. Amin. Ya, seperti itu ya sahabat, mudah-mudahan. Dan kemudian juga saya waktu itu agak ngedrop juga ya, dropnya karena adik mau di rumah sakit, jadi saya coba mencari apa namanya ya, untuk mencari semangat gitu, untuk buat diri saya, buat adik saya juga gitu. Dan alhamdulillahnya juga, terus saya waktu itu alhamdulillah saya pas banget gitu. Saya memang berkata bahwa bismillah saya mau lihat HP untuk mencari pencerahan gitu ya. Nah pasnya lihat Agim gitu. Nah dia tentang hidup gitulah. Kalau ada cobaan berat itu seperti katanya kita tuh seperti ujian gitu. Ujian itu misalnya ujian kedokteran gitu ya, tapi saya wallahu alam bisawab, itu kan pikiran saya ya, masih ada pendapat saya yang saya dengar begitu. Wallahu alam kalau ada kesalahan ya, pemahaman saya tentang hal itu gitu ya, bahwa kita tuh dikasih ujian itu ibaratnya kan Allah lagi sayang-sayangnya gitu, lagi tinggi-tingginya kita disayangi ibaratnya. Terus saya memberi pemahaman bahwa dibilang kalau ujian kedokteran itu kan mahal gitu ya, selain mahal biayanya, kemudian setelah keluar dari situ ibaratnya dapat titel yang nggak main-main gitu, maksudnya biayanya juga ya pokoknya mahal lah intinya. Terus saya bilang oh iya ya, memang orang-orang hebat itu seperti itu ya. Ya kayak bunga yang tadi ya sahabat, yang kita lewati itu bunga bougainville kalau nggak salah, dia semakin kepanasan tuh dia semakin ibarat kayak orang tuh gembira gitu, semakin berkembang gitu, bukannya semakin loyo, semakin jelek gitu ya ibaratnya, karena mereka tuh menerimanya dengan baik gitu. Sinar matahari itu membuat mereka jadi indah gitu, mengeluarkan bunga-bunga gitu ya, bukannya malah menjadi, maaf ya, kadang kita manusia malah jadi lebih buruk dari yang seharusnya gitu. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu. Lalu saya ajarkan kepada adik saya bahwa adik saya itu dalam perawatan Allah gitu, bahwa apa yang lo alamin itu mahal biayanya mahal dalam artian dibiayai Allah gitu, punya dokter ya kan, terus punya perawat, sedangkan kita kan nggak mampu hidup nyaman, maksudnya di rumah sakit itu nyaman. Setelah 200 meter, terus kiri supaya tetap di jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Dan terus juga kalau lulus ibaratnya maaf dapat titel terbaik, ya itu tadi kedokteran gitu, masya Allah ya. Kalau kita mau menghidup dengan baik ya, semoga kita ya. Tapi bunda-bunda, sahabatilah teman-teman semua yang solihah, maafin kalau ada apa namanya kata-kata kesalahpahaman ya, pandangan saya ini kan pandangan saya. Semoga mungkin ada hikmah buat, terutama buat saya, juga mungkin buat bunda-bunda, kalau memang bisa diambil baiknya ya. Bisa mungkin mudah-mudahan ada yang mengalami hal itu gitu ya, agar tidak salah memahami yang dihadirkan Allah kepada kita gitu. Semoga kita selalu dalam perlindungan pertolongan Allah, dalam bimbingan dalam pemahaman Kak, terutama ya diberi topik petunjuk hidayah pemahaman kepakaian dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tersesat dan tidak berburuk sangka ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya buat bunda-bunda selamat, mungkin sudah beristirahat ya, kalau ini udah mungkin udah rapi gitu ya. Yang pada mau pulang juga ya selamat juga menuju pulang, semoga di rumah dalam kenyamanan, seperti saya juga di perjalanan bersama suami, semoga dalam kenyamanan juga pas sampai rumah. Juga anak saya yang sudah di rumah juga pulang dalam keadaan kenyamanan. Ya udah gitu aja ceritanya sih bunda-bunda sahabat pilah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin bila ada mungkin yang tidak berkenan ya, dan kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.